Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen kelas 1E. Nama saya Sailani Saratul Ais. Nama saya Melvin Junita. Nah, kami tuh hari ini mau bahas tentang sila keduanya dari Pancasila nih. Jadi, sila kedua itu kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, menurut Kamil, kalau sila kemanusiaan yang adil dan beradab itu kok kayak apa sih? Nah, seperti yang teman-teman ketahui kan, bunyi sila kedua dalam Pancasila itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila ini tuh bertujuan untuk membangun sesuatu yang saling menghargai antar sesama dan menjaga harkat serta martabat manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gimana topik diskusi yang kita jelaskan tadi cukup jelas kan? Semoga teman-teman bisa paham ya. Kita balik ke materi utama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah kemanusiaan di dunia ini sering jadi permasalahan yang sangat berat. Kita tahu bahwa di masa lalu, bahkan mungkin di masa sekarang juga itu banyak terjadi eksploitasi manusia oleh manusia lain, eksploitasi berlaku, di mana ada sekelompok manusia yang menganiaya, melakukan eksploitasi, menjajah bangsa lain atau orang lain, ya, tidak secara baik, tidak secara sewajarnya, sehingga orang lain itu merasa atau mengalami penderitaan. Dan kita tahu bahwa bangsa Indonesia sesuai dengan filsafat Pancasila sebagai landasan utama kehidupan negara kita, menjadikan masalah kemanusiaan itu sebagai sila kedua, yang artinya bahwa Indonesia akan menjunjung tinggi kemanusiaan. Kelak ketika Indonesia sudah menjadi negara maju, ya, kita tetap berkomitmen bahwa kita tetap akan menghormati manusia, ya, akan tetap menghormati harkat dan harga diri manusia dan tidak akan melakukan penjajahan dan sebagainya. Tetapi pada sisi lain, akibat dari berkembangnya media sosial saat ini, kita juga sering melihat adanya pembulian melalui media sosial, di mana ada orang yang mencaci maki secara tidak sewajarnya. Nah, kira-kira begitu sobat-sobat siapa yang akan kita diskusikan dalam kesempatan kali ini. Dan Allah seperti biasa ditemani oleh para mahasiswa khususnya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Islam Syekh Yusuf. Ya, jadi prodi apa nih? Manajemen. Dari prodi manajemen. Ya, berarti teman-teman ini nanti akan melakukan diskusi tentang sila kemanusiaan dan barangkali relevansinya di zaman sekarang ini, ya, di era bagaimana sila kemanusiaan kita apa masih berjalan atau tidak. Oke. Sebelum kita mulai, saya persilakan mungkin Perkenalkan, nama saya Indriani, saya dari Prodi Manajemen kelas 1E. Perkenalkan, nama saya Nurfin dari Prodi Manajemen sama dari kelas 1E. Perkenalkan, nama saya Septia Ika Fernasari, saya dari Prodi Manajemen kelas 1E. Perkenalkan, nama saya Ahmad Iltizam, Prodi Manajemen dari kelas 1E. Ini teman saya yang ada di sebelah kiri saya adalah presenter, Pak. Saya akan membawa pembahasan, nanti selanjutnya akan dibahas oleh tiga teman lainnya, ya. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya persilakan presenter mulai. Baik, kepada teman-teman saya sekalian, pertama-tama saya ingin menanyakan apa sih yang teman-teman ketahui tentang sila kedua ini? Bisa dijelaskan lebih lanjut? Yang dimaksud dengan sila ini adalah menekankan penting untuk menghargai hakikat dan martabat sesama manusia. Yang dimaksud dengan kemanusiaan di sini, mana manusia setiap individu berhak untuk memperlakukan sesama manusia. Dan keadilan adalah menggambarkan sebuah kehidupan yang lebih adil kepada sesama manusia. Menurut saya, sila kedua Pancasila ini bukan hanya mengajarkan tentang berperilaku adil dan beradab, tetapi juga mengajarkan bagaimana cara berperilaku, memperlakukan
hak-hak kemanusiaan. Contohnya itu menghargai pendapat orang lain, tidak membeda-bedakan teman atau masyarakat secara agama, terus organisasi, ras, dan sebagainya. Oke, menurut saya sila ini mendorong masyarakat untuk saling menghormati, menunjukkan kepedulian terhadap orang lain, dan menciptakan masyarakat yang beradab dan berkeadilan. Nah, jadi seperti yang dikatakan oleh narasumber satu, sila ini menekankan kepada martabat manusia ya. Nah, bagaimana sih kalau sila kedua ini menekankan kepada hak asasi manusia, bisa tolong dijelaskan? Baik, terima kasih untuk presenter. Sila Pancasila yang kedua ini adalah yang dimaksud dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, berkaitan erat dengan hak asasi manusia karena menghormatkan terhadap martabat dan hak individu karena bisa mendorong berlaku adil dan beradab. Yang namanya sila kemanusiaan ataupun nilai-nilai kemanusiaan itu sebenarnya sangat terkait erat dengan falsafah negara yang mereka katakanlah misalnya di era ataupun di dalam ajaran kapitalisme di mana setiap orang, setiap individu itu berhak untuk memajukan dirinya sendiri semaksimal mungkin, dan ketika mereka jaya mereka nggak perlu mempedulikan orang lain. Maka disinilah kita melihat bahwa bangsa-bangsa yang menganut kapitalisme itu kemudian sampai melakukan eksploitasi terhadap bangsa lain. Seperti Indonesia kan pernah dijajah selama sekian lamanya. Mereka menganggap bahwa manusia itu sebagai alat produksi aja. Manusia itu hanyalah sebagai suatu alat untuk memperkaya pribadi orang, ya. Sehingga terjadilah kesenjangan antara kaya dan miskin. Begitu juga dalam ajaran sosialisme, di mana semuanya itu dikuasai oleh negara dan individu itu tidak memiliki hak apa-apa. Orang tidak punya hak milik untuk sesuatu hal. Di sini juga terjadi pelecehan terhadap kemanusiaan, di mana karena nilai-nilai yang terlalu mengagungkan negara, maka individu seolah-olah nggak dianggap. Individu menjadi terbius kaum nilainya. Nah, apa sih yang diinginkan oleh Pancasila dengan nilai kemanusiaan ini, Setvi? Kita hidup di masyarakat ini butuh bersosialisasi. Jadi, Kalau kemanusiaan Pancasila bedanya sama kemanusiaan kapitalisme ya berarti itu harus menghormati orang lain gitu, Bang. Baik, untuk saya benar kata presenter, kita hidup di dunia ini, hidup di negara Indonesia ini, kita harus perlu dengan ada namanya Pancasila yang sudah kita jelaskan tadi di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena kemanusiaan butuh keadilan dan butuh beradaban, karena adab lebih tinggi daripada ilmu. Karena ilmu saja banyak di luar sana, tapi kalau adab sedikit untuk dikuasai untuk sesama manusia. kalau kita lihat dalam sistem kapitalis itu manusia diagungkan individual, sementara pada sisi lain mereka tidak mempedulikan kaum yang kurang beruntung, sehingga orang-orang yang punya modal itu bisa berjaya, tapi orang-orang yang miskin menjadi terjajah. Berarti dalam sisi kapitalisme kemanusiaan itu tidak berjalan dengan baik. Sementara pada sisi lain yang namanya sosialis komunis juga demikian, bahwa karena terlalu mengagung-agungkan negara, di mana secara individu orang tidak punya hak untuk memiliki hak milik, berarti juga terjadi penjajahan terhadap kemanusiaan. Kalau dilihat dari hak asasi manusia juga demikian. Hak asasi manusia itu kan suatu hak yang melekat pada diri seseorang sejak dari lahir, di mana dia tidak boleh dirampas oleh siapapun, tidak boleh dikuasai, dibatasi oleh negara sekalipun. Maka ketika terjadi eksploitasi seseorang kepada orang lain, baik itu pribadi maupun negara, sebenarnya itu sudah melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Ya.
Nah, kalau kita lihat Pancasila, Pancasila itu membiarkan orang untuk berkembang, untuk orang mau jaya, orang mau kaya silakan. Tetapi dia juga punya tanggung jawab sosial. Hal ini hampir mendekati atau boleh dikatakan kopi dari ajaran Islam, di mana ajaran Islam itu menginginkan setiap orang menjadi kaya, oleh karena dengan kaya dia bisa melakukan kewajiban-kewajiban agamanya, dan di samping itu ketika dia kaya dia juga bisa membantu orang lain. Di dalam kekayaan orang Islam itu bukan hanya miliknya sendiri, tetapi juga milik orang lain. Jika hal itu tidak dia lakukan, dia akan menanggung dosa, dia akan menanggung akibat, dan nanti akan dia mempertanggungjawabkan kelak di akhirat. Kemudian juga banyak sekali aktivitas-aktivitas yang bernilai pahala tinggi dari dalam ajaran Islam itu, yaitu dengan cara membebaskan budak. Berarti Islam itu sangat menghormati kemanusiaan. Sementara ajaran lain, ya baik kapitalis maupun sosialis komunis itu justru merendahkan kemanusiaan. Seringkali kita pun melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kemanusiaan, seperti yang saya katakan di awal tadi, di mana medsos seringkali digunakan untuk melakukan katakanlah pembulian terhadap orang lain, caci maki, fitnah, ujaran kebencian. Itu pada dasarnya, pada hakikatnya adalah penjajahan terhadap kemanusiaan. Apalagi katakanlah itu untuk menghina atau memfitnah seorang pejabat. Ya, semestinya nggak boleh seperti itu. Kalau kita punya ide yang berbeda dengan pemerintah, ya itu sah-sah saja dalam suatu negara demokrasi, nggak masalah. Ya, tapi jangan sampai kita melakukan hal-hal yang sebenarnya kita bilang apa sila kemanusiaan itu hal kita junjung tinggi, tapi kita sendiri malah melakukan. Jadi tidak boleh ada itu, ada caci maki, ada hoax, ada fitnah, kemudian kita masuk waktu sharing misalnya kemarin. Barangkali juga banyak ya masalah kemanusiaan yang nggak usah kalau tinggi masalah dengan dalam kehidupan sehari-hari saja sudah sering kita ketemu ya. Katakanlah misalnya ya itu tadi menghibah orang lain, memfitnah orang lain. Ya, tapi satu pertanyaan nih, agak menarik nih. Katakanlah misalnya kita melihat adanya kaumnya atau ya, kaum gay, misalnya LGBT. LGBT kemudian dari orang lain kadang-kadang suka mengatakan ini hak asasi manusia. Nah, berarti kita tidak boleh melakukan pembulian. Tapi LGBT itu merupakan seperti suatu penyakit. Dia sering menular ke sana kemari, sehingga kalau orang yang tadinya nggak termasuk itu jadi ikut-ikutan. Jadi kalau kita mencegah LGBT sebenarnya itu melanggar nilai kemanusiaan berarti. Iya. Melanggar. Kalau kita kamu yang begitu, udah dari lain. Aku dia kok gitu. Enggak. Gimana? Ya saya kasih tahu sih kalau misalnya ya itu salah sesuai sama nilai-nilai agama gitu, menyimpang agama, pokoknya salah lah. Gimana Mas kamu? Kalau menurut saya pasti kita melanggar untuk yang tidak dibolehkan LGBT. Gimana caranya? Caranya Kamu misalnya ada kamu ternyata ya tanda kutip kelakuannya melambai. Gimana Sepri? Acara kamu ternyata gimana? Ayo. Melanggar hak asasi manusia. Tapi kita kan sebagai sesama manusia, kita cuma bisa mengingatkan, sedangkan kalau untuk selebihnya membalikkan kepada diri sendiri. Oke, kata dia, ya hak gua, mau apa lu? Ayo. Terus gimana? Ya udah, terserah lu gitu. Bawa rumah sakit. Udah sehat kok. Kalau udah sehat, secara fisik udah sehat. LGBT kan masalah jiwa, bukan masalah orang ODGJ, beda. Masih bawa ke rumah sakit, dia ngelawan lah otomatis. Gimana tau? Melanggar, terus gimana caranya? Caranya ya dinasihatin, Terus dia nggak mau. Emang gue pikirin. Gimana? itu hak dia sih. Udah balik lagi. Saya udah nyampein gitu. Ada malah kamu ikut juga. Iya dah, gue ikut juga. Gimana itu? Nah ini ada ini ya, kan kita pernah juga dengar kasus itu bahwa LGBT itu melakukan suatu pesta pertemuan di Jakarta di satu taman, terus kemudian digerebek
digerebek sama orang lain juga ada. Mungkin juga ada, tapi saya nggak tahu apakah ada penganiayaan atau enggak. Tapi banyak orang yang bereaksi, jangan gitu dong, itu kan biarin aja mereka hidup, mereka kan punya hak asasi manusia. Ya, yang jadi pertanyaan, bolehnya kalau LGBT lagi kumpul terus kemudian berebut atau kita biarin aja, atau kita malah ikut-ikutan, gimana? Ikut dong, gimana? Gimana ini? Kalau misalnya ada yang kumpul LGBT gitu, terus sebenarnya kalau misalnya kita gerbek gitu, kita salah juga nggak sih, Mbak? Itu yang saya tanyakan, menurut kamu gimana? Boleh nggak orang yang gerbek LGBT lagi pesta? Boleh aja karena Kenapa? Kan hak asasi manusia mereka. Kamu bilang itu hak asasi mereka. karena ya mengganggu orang lain juga yang di Oh, sekitar. dia nggak ngeganggu, minta aman kok. Dia nggak bikin tawuran, orang di pesta doang. Cuma barangkali ya itu kata-kata dan mereka melakukan asusila di situ. Ya nggak perlu saya kasih tahu asusilanya apa kan. Kira-kira seperti itu gimana menurut kamu? Kalau dari saya Pak, dia tidak pantas kalau untuk diperlihatkan di seperti kamu. Oh, itu kita aman. Kan bukan dalam arti dia tersembunyi. Kita aman. Orang dalam nggak tahu orang dalam tahu. Terpenting sih kalau sudah diingatkan, Bang. Tadi kan Abah sudah menjelaskan karena LGBT juga punya bisa menimbulkan penyakit, Bang. Tetapi kalau semisal Ya dia apa AIDS? ini, Bang, HIV. HIV ya AIDS. Tetapi Oh, dia ke dokter bersih gua katanya. Ayo. kalau sudah mengira seperti itu, paling kita lepas tangan, Bang. Enggak dibunuh aja misalnya. Kalau negara kita negara Bebas. Emang kita negara bukan negara bebas. negara agamis maksudnya, negara-negara yang masih mengikut anutan dari agama gitu, dari khalifah. Emang negara kamu kayak gitu, Jam? Siapa bilang? Oh, dia khalifah lagi. Berarti kalau ada khalifah tuh LGBT langsung dibunuh gitu. Kasian amat. Ayo, Nah, itu udah Pak, di mana? dinasihatin dulu. Nasihatin doang. Terus kalau dia nggak menurut, penggal aja. Begitu. Dan saya Mungkin ya harus kalau tidak bisa dibicarakan dan kita melaporkan pada pihak berwajib untuk dia melakukan kejahatan. Kamu mau ngelapor, nggak ada gunanya. Oh, polisi nggak nanggepin. Emang gampang, kecuali melakukan kejahatan baru polisi nanggapin. Seandainya di lingkungan sekolah kita, katakan ada teman kita yang seperti itu, apa harus kita lakukan, gitu kan? Apakah kita hanya menasihatinya, atau kita berusaha untuk melakukan suatu tindakan? Gimana caranya? Kira-kira mungkin seperti itu ya, kesimpulannya bahwa di dalam suatu kehidupan bermasyarakat pasti ada hal-hal seperti itu, ada penyimpangan. Ya bukan hanya terlalu besar masalah penjajahan juga kan harus kita pilih lagi, karena penjajahan zaman dulu sama penjajahan zaman sekarang itu beda gitu. Penjajahan zaman sekarang misalnya katakanlah seorang perempuan yang dieksploitasi untuk menjadi PSK, itu kan masalah kemanusiaan ya kan. Terus kemudian juga bagaimana penjajahannya itu bisa berwujud hal-hal yang lain di mana orang menjadi tidak bebas melakukan hak-haknya ya. Masalah LGBT, masalah transgender, masalah itu juga masalah kemanusiaan yang sekarang ini masih menjadi PR bagi kita untuk bisa menanggulanginya secara baik. Kita tidak bisa berpatokan kepada hak asasi manusia saja, karena HAM itu tergantung negaranya. Kalau negara-negara bebas, negara liberal, mungkin HAM itu membolehkan. Makanya di sana itu ada perkawinan sesama jenis, belum. Ya kan, tapi kalau sini kan kita berdasarkan Pancasila. Ya kan, yang semuanya itu bernapas kepada agama. Kalau agama kita di sini tidak membolehkan adanya LGBT, berarti kita harus berpikir bagaimana jalan yang sebaik-baiknya, jalan yang bijaksana, supaya kita bisa menasehati maupun mengembalikan mereka ke jalan yang sebaik-baiknya berdasarkan pesanan mereka sendiri. Misalnya kamu di satu kelas ada yang seperti itu, kalau bagi saya itu jauh kucil dia, supaya dia mikir bahwa itu nggak benar. Tapi kalau kamu kemudian bertoleransi, kemudian tetap berhubungan, berkomunikasi dengan baik, tetap akrab, dia jadi nggak merasa bahwa itu adalah kesalahan, betul nggak? Dia nggak merasa bahwa itu adalah suatu hal yang tidak boleh. Tapi kalau semua masuk kelas kemudian jadi menjauhi dia, nggak apa-apa, itu sebagai suatu trik katakanlah ya.
Sehingga ketika dia kemudian sadar, dia mungkin bisa berpaling. Paling tidak dia tidak akan berlaku seperti itu. Mengurangi. Tadinya dia overacting, kayaknya terlalu feminin. Tapi gara-gara semua tadi ngeginin dia, akhirnya mikir, oh nggak boleh kayak gini gitu. Itu jalan yang paling ini ya, yang paling mungkin untuk kita lakukan. Baik sobat-sobat siapa, ini perbincangan kita sebenarnya cukup menarik ya, tapi kita kan tidak perlulah terlalu berpanjang lebar. Yang jelas bahwa yang kita inginkan adalah bahwa sila kedua dari Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab itu konteksnya itu bukan hanya masalah penjajahan seperti masa lalu. Banyak persoalan-persoalan yang sekarang ini yang juga menyangkut masalah nilai-nilai kemanusiaan. Bagaimana teman-teman kita yang tidak mendapatkan hak untuk belajar dengan baik, bagaimana teman-teman kita yang masih katakanlah masih kecil udah harus bekerja keras untuk membiayai hidupnya, bagaimana dengan katakanlah orang-orang yang punya kelainan seksual dalam kehidupan bermasyarakat dan sebagainya. Apakah dia harus dibully atau dijauhi dan sebagainya, tergantung kepada kita kan. Yang jelas sila kemanusiaan itu bukan teoritis, tapi memang harus kita pikirkan bagaimana cara menjalankannya dengan baik. Sekarang demikian saja, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan dari diskusi kami adalah sila ini mengajak semua warga negara untuk berperilaku manusiawi, mendukung keadilan sosial, dan membangun masyarakat yang beradab. Hal ini mencakup perlindungan terhadap hak asasi manusia dan upaya untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan damai. Dengan kata lain, sila kemanusiaan yang adil beradab mendorong setiap individu untuk hidup dalam kerangka nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi dan memperjuangkan keadilan bagi semua. Kami harap teman-teman dapat mengerti dan ikut berkontribusi mengenai materi yang kami diskusikan tadi ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Siaba. Kami akhiri, kurang dan lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.